boleh agak panjang juga gitu kan, karena ini akan bersifat sangat penting di akhir acara. Kita akan buka dari Pak Sapari, Komandan Komunikasi Petani Pantai Selatan. Jadi harapan dari Pak Sapari yang sudah ikut aksi terhadap, tadi jelas solidaritasnya Cemoro Sewu, bukan Salim Kancil ya, tidak ada hubungannya gitu ya. Ya, jadi bagian saja daripada ini. Itu bagaimana harapannya terhadap wisata Cemoro Sewu? Ya, terima kasih Pak Mansur. Kita ke Cemoro Sewu itu memang kita dukung adanya di Cemoro Sewu, karena saya rasa itu sama di lokasi Kopas, yaitu di Pananmangi. Kopas Paguyuban Petani Pantai Selatan itu kalau sampai sekarang nasibnya itu masih terkatung-katung di Kopas itu. Ya. Karena sampai sekarang tidak ada istilahnya, misalnya minum segar tidak ada. Misalnya senang itu tidak punya senang, masih susah. Karena masyarakat di sana itu masih tergesa-gesa masalah tanah itu, ada yang di kepala desa. Karena di kepala desa itu banyak yang dibeli. Nah itu terus bagaimana caranya kira-kira bisa lepas dari kepala desa? Kalau itu tidak bisa lepas, lain nanti akhirnya tidak tahu gimana itu. Kalau untuk teman-teman pemanfaat wisata Cemoro Sewu, harapannya Kopas bagaimana? Ya kalau saya di Cemoro Sewu ya, kalau memang sekarang sudah tidak ada kendala ya terima kasih buat saya. Alhamdulillah, karena bisa senang di masyarakat di Cemoro Sewu itu. Karena lahan-lahan yang punya warung itu kan bisa buka. Kalau ada kendala, Kopas akan terus mendukung, memberikan supportnya, atau Ya, cukup sekali saja? ya tergantung nanti ada masalah apa, kabar apa, mesti saya ngikuti. Okay. Di mana saja, misalnya ada di sekabupaten Lumajang, walaupun di Kelakah kita ikut, gitu loh. Yang penting kaitannya dengan reforma agraria. Oke, jelas. Kopas agrarianya ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin itu saja. Iya ya. Terima kasih banyak Pak Sapari. Tepuk tangan dong buat pejuang agraria yang sudah luar biasa, sudah berpuluh tahun beliau. Nah, sekarang kepada pemanfaat, ini akan kita balik ini ya. Nanti gongnya Pak Nawawi. Pada Pak Holisi ini, harapan terhadap wisata ini apa terus, apa berhenti? Harapannya pada PT Luis bagaimana, juga pada pemerintah bagaimana? Ya, harapan saya itu harus terus. Untuk wisata? Untuk wisata harus terus. Terhadap... Masa ada tahu wisata itu mundur? Ada. Okay, saya nanya. iya. Terima kasih itu. Terus terhadap PT, harapannya terhadap PT Luis? Ya, harapannya itu ya tolong jalan itu ya istilahnya dibukalah, bukan ditutup. Hanya setapak istilahnya ya, kalau dibandingkan yang dulu-dulu itu ya nggak seperti itu. Jadi posisi rakyat atau pemanfaat wisata Cemoro Sewu minta jalan dibuka. Enggak minta PT Luis ditutup sampean? Enggak, dibuka. Dibuka. Ya. Oke. Itu pernyataan Cemoro Sewu. Mungkin win-win solution. Sekarang dari Bung Rohim Arti. Monggo, bisa panjang, bisa pendek. Ya, terima kasih. Kalau bisa panjang, mending yang panjang aja.
Ya, jangan panjang-panjang. Ya, saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin. Yang pertama terkait dengan terbentuknya aliansi yang memang penuh dengan kontroversi juga, dan di media sosial itu sempat rame. Jadi memang benar kata Abah Nawawi tadi, pada awalnya kita melihat memang kurang sehat, sehingga kita butuh koordinasi lagi, diskusi lagi pasca aksi. Dan pada waktu itu kita sudah sepakat atau sudah menyamakan persepsi untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat, untuk sama-sama memperjuangkan penegakan terhadap undang-undang, seperti itu, Bang. Kemudian kami sudah kirimkan surat pasca aksi kemarin, yang mana tembusannya dari kepolisian, Kapolres Lumajang, Polda sampai Polri, dari Bupati Lumajang, provinsi dan juga pusat. Dan memang ini sesuai kesepakatan kita. Kita juga lampirkan di sini pasca tragedi Salim Kancil 2015, bagaimana peran masyarakat di pesisir dan bagaimana masyarakat memanfaatkan area konservasi untuk dijadikan wisata, bagaimana juga manfaat daripada wisata tersebut yang memang bisa menghidupi atau mencukupi secara ekonomi, mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Karena ini bukan kebutuhan warga Solo Anyar saja, termasuk benar kata Bapak Holidin tadi, ada juga yang dari luar kota yang ingin berrekreasi di sana karena sangat relatif murah, seperti itu, sesuai dengan kantong kita, kantong Indonesia, seperti itu. Jagong Lumajang juga pernah siaran langsung. Betul. Kalau tidak salah sempat ngobrol atau bincang-bincang sama Bapak Holisinnya, seperti itu. Kemudian ini ya yang kami tegaskan, ya mohon maaf ini agak pedih terhadap yang pertama terhadap pemerintah. Ya mohon maaf Pak Bupati yang terhormat, ini permasalahan ini bukan hanya masalah dugaan pelanggaran undang-undang, ini adalah masalah sosial kemanusiaan. Jadi kami minta, kami mohon terkait dengan kasus ini, monggo untuk serius. Artinya monggo untuk benar-benar mendampingi keluhan-keluhan masyarakat, karena ini masalah hidup, hak hidup masyarakat juga. Termasuk kami juga minta kepada semua dewan dari DPRD Lumajang sampai pusat agar supaya memperhatikan kasus ini. Karena begini, kita lihat, kita sudah tahu semua lah bagaimana kultur masyarakat pesisir, yang mana rata-rata masyarakat pesisir itu adalah orang Madura. Kami selaku warga Lumajang, selaku sekretaris Gempar, kami tidak pengen kejadian tahun 2015 akan terulang. Saya yakin kalau ini dibiarkan, Pak, saya yakin ini akan menjadi bom waktu yang mana bisa merengguh nyawa. Maka dari itu kami minta, kami mohon terkait dengan kasus ini benar-benar disorot, benar-benar dipantau. Karena sebelum, saya ulangi ya, sebelum Bupati turun ke lapangan sidak yang kedua kali, ini sudah terjadi konflik. Dan perlu diketahui juga oleh publik, mohon maaf, sebenarnya teman-teman di Cemoro Sewu dan teman-teman Solo Anyar lebih menginginkan aksi damai atau demo itu di lapangan langsung atau di PT langsung. Kami tidak mau, Pak. Kenapa? Karena akan memancing emosi. Karena kami tahu teman-teman di sana juga ada juga yang warga Solo Anyar. Karena kami khawatir akan memancing emosi sehingga terjadi crash secara fisik. Kami tidak mau. Karena kami yakin warga Solo Anyar ini sangat berpegang teguh kepada undang-undang. Seperti itu.
Akan tapi kalau dibiarkan Pak, saya yakin, seyakin-yakinnya ini akan menjadi bom waktu. Oke, sebaiknya dicegah seperti itu. Mencegah lebih baik seperti itu. Jadi kepada saudara saya yang sempat keluar-keluar di media sosial, ini adalah masalah kemanusiaan. Kalau kami pada waktu itu tidak ikut serta aksi solidaritas ke Lumajang, maka yang terjadi akan lebih parah. Tolong. Jadi saya ulangi, terkait dengan koordinasi itu sudah kami lakukan. Terkait dengan teman-teman yang menginginkan aksi di bawah, kami sudah cegah. Seperti itu. Kemudian sehingga terjadi persamaan persepsi dengan teman-teman elemen masyarakat. Walaupun pada waktu itu sempat terjadi situasi yang memanas karena mungkin Pak Ketua pada waktu itu sempat marah karena mungkin capek ya. Saya mengerti. Namun setelah itu kita perbaiki, kita komunikasi, kita koordinasi sehingga melahirkan satu gagasan yang menurut kami sangat luar biasa seperti itu. Kemudian terkait dengan solidaritas masyarakat, benar apa yang kita diskusikan tadi, ini tidak melulu masyarakat Selo Anyar, enggak. Masyarakat Kopas, dikarenakan ini juga ada kaitannya dengan agraria. Seperti itu. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan kemanusiaan. Yang mana warga Kopas sendiri atau di lahan Kopas sendiri ini ada dugaan besar mau dijadikan tambak udang, kan seperti itu Pak Saparia. Nah, untuk itu rasa solidaritas, rasa persaudaraan tersambungkan seperti itu. Oke. Kemudian bentar, katanya lama nggak apa-apa. Terakhir. Ini ada jatahnya ini. Agak kepanjangan. Dan terkait juga dengan isu tunggangan politik. Oke. Menurut kami murni dari rakyat. Ini adalah inisiatif masyarakat sendiri yang memang tergugah untuk menuntut atau meminta keadilan seperti itu. Dan perlu diketahui kepada semua pihak, kami dari masyarakat paling bawah pesisir, kami tidak alergi terhadap PT, terhadap kaum kapitalis, namun harus sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di pesisir. Karena kalau sudah melakukan penindasan, pemerasan, apalagi melakukan kerugian terhadap masyarakat, mohon maaf, kami akan tetap lawan. Kenapa? Karena kami yakin kedaulatan tetap di tangan rakyat, dan kami sudah bersumpah, mohon maaf, kami sudah bersumpah untuk terus melakukan advokasi terhadap kezaliman. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong. Dan biar agak adem sedikit sebelum pada Pak Nawawi, Pak Giri Badut, apa pesan dan kesan kalau dalam pewayangan atau dalam seni? Ini wayai goro-goro ya. Sebenarnya kalau saya saring yang di segmen terakhir ini sudah jelas sebenarnya. Bahkan tadi jadi Kopas, kemudian dari Bapak siapa Pak Holisin ini, dia sebenarnya enaknya apa minta PT Luis ditarik? Enggak, kan gitu. Hanya ingin akses jalan menuju Cemoro Sewu dibuka. Sebenarnya enak. Sayang kita duduk di sini ada win-win solution. Lah ya itu makanya. Okay. Nah, kemudian yang dikatakan tadi sama Mas Abdul Rahim juga gitu. Kita tidak antipatis terhadap PT, kan gitu. Okay. Yang penting kembali lagi tadi dia mungkin bersumpah bahwa akan selalu berjuang kalau memang itu ke rakyat. Memang di Indonesia ini asasnya demokrasi. Jadi semua itu sebenarnya ada di rakyat.
termasuk presiden pun melaksanakan mandat melalui DPR, MBR, baru presiden yang menjalankan gitu, Bung. Berarti tombak utamanya, keputusan utamanya itu di rakyat sebenarnya gitu. Jadi mereka itu tadi kalau di segmen terakhir itu saringan saya, loh mereka itu tidak minta PT Luis ditutup atau ditarik mundur. Mereka akses jalan yang di catatan besar itu bisa membuat lapangan kerja baru bagi mereka. Kasarannya gawe golek mangan, Mas. Itu dibuka, kan gitu aja. Saya kira ya karena saya tadi tidak dibatasi waktunya juga atau saya tahu diri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Abah Nawawi. Oke, terima kasih banyak. Jadi sampai pada puncak acara ini ada pernyataan terakhir dari Pak Nawawi. Maaf, saya belum ada pernyataan tadi. Oh iya, iya. Boleh saya langsung ya? Ya, enggak apa, singkat Ya, saja. Singkat ya. Kalau dari kami, karena kami sudah berkomitmen untuk beraliansi. Yang pertama, kami menginginkan penegakan undang-undang. Artinya sebenarnya menurut undang-undang agraria tadi, seperti yang kita diskusikan tadi, itu sudah layak untuk dicabut. Karena bukan hanya melanggar undang-undang agraria, termasuk undang-undang lingkungan, undang-undang yang menyangkut sebaran pantai. Kemudian yang kedua, ini juga masalah kemanusiaan. Dan pada intinya, kami dari aliansi menginginkan dicabut karena sudah menyalahi aturan dan juga kemanusiaan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nah sekarang pernyataan Pak Nawawi, Komandan Lapangan, salah satu tokoh aliansi. Karena dari masyarakat wisata Cemorosewu bilang tidak harus dicabut. Ini agak berbeda lagi nih masyarakat yang dibela Gempar, bukan aliansi Gempar, supaya duduk persoalannya sama-sama enak. Gempar berkomitmen menjaga Cemorosewu. Cemorosewu bilang tidak harus dicabut. Pak Sapari Pesisir bilang bersolidaritas kepada Cemorosewu. Yang kedua, yang paling penting, Pak Nawawi dari tadi juga ini kita sedikit karena beliau ini juga banyak hari ini diangkat di media. 2018 sampai 2 tahun PT Luis tidak ada masalah. Nah sekarang permasalahannya dimulai dari pengurukan jalan akses pariwisata. Pertanyaannya, apakah pengurukan akses pariwisata ini satu-satunya harus mencabut PT Luis atau bagaimana? Monggo, karena PT Luis dari 2 tahun yang lalu tidak ada masalah menurut Pak Nawawi, sehingga bisa diberi pernyataan. Terima kasih. Ini sangat menarik sebenarnya. Segmen terakhir. Ya, kami sebenarnya tidak alergi dengan adanya PT Luis atau apapun yang sifatnya mengangkat ekonomi kerakyatan. Namun dalam perjalanannya belum terbentuk yang namanya tambak, sudah menampakkan diri ketidakberpihakannya kepada masyarakat, yaitu dengan salah satunya menutup akses wisata. Nah, tentunya kami harus punya sikap di sini, karena kami ini spesifikasi terkait dengan masyarakat pengelola wisata Cemorosewu. Ada masyarakat, ada warung,
yang hari ini keberadaannya sangat memprihatinkan, dari pendapatannya 750 per hari waktu rame. Karena saya tahu sendiri, mobil waktu itu saya pernah ngitung lebih 100 mobil masuk di wisata Cemorosewu. Namun pada kenyataannya hari ini jangankan 101 pun tidak bisa. Itu yang sangat memprihatinkan. Kami harus bersikap di sini. Terkait dengan adanya PT Luis, saya sangat setuju. Sangat setuju sekali. Namun yang seperti apa? Yang tentunya tidak melanggar hukum. Kalaupun misalnya hari ini PT Luis memang melanggar hukum, ya apa boleh buat? Seperti itu. Apa boleh buat, karena ini negara hukum. Inilah pernyataan kami yang terakhir. Karena mohon maaf saya potong. Karena sebenarnya kalau sudah terbukti melanggar hukum, maka HGU tersebut akan gugur demi hukum. Ya, oke. Seperti itu. Pastilah Ya, seperti biar itu. solusinya bagaimana Ya. pernyataan ini, karena Pak Nawawi, spesifik Pak Nawawi, 2 tahun tidak ada pelanggaran, Betul. malah mendukung. Ya. Jadi berbagai pernyataan ini kan pengurukan saja. Ya, betul. Kalau nanti pengurukan ini bisa dinegosiasikan dengan rakyat, bagaimana? Win-win solution. Ya ini mumpung dilihat ini berat. apakah Gempar atau Ampli mau duduk bersama, atau Gempar atau Ampli ini masyarakat Cemorosewu minta win-win solution. Gempar mendukung Cemorosewu atau bagaimana? Ini begini, sesuai yang apa yang menjadi kesepakatan kemarin, waktu kami berada di Polres, waktu itu mediasi. Kalau ini ada keterbuktian bahwa ini melanggar hukum sesuai yang kami tuduhkan, tentunya sanksinya adalah hukum. Ya. Apakah bisa saya menawarkan solusi win-win solution seperti itu? Namun di sini saya harus garis bawahi, kita saling menghormati. Ini saya mulai dari awal saya mengatakan terkait dengan keluarnya dari mediasi bersama BPN. Ini kali kita saling minta saling menghormati hak-hak orang lain, termasuk haknya PT Luis nantinya. Misalnya dari PT Luis ini, karena ini iklim investasi yang kita jaga juga iklim investasi di Lumajang, seperti itu. Bagaimana kalau tidak melanggar hukum, ya monggo dilanjut. Oke. Seperti itu. Ya. Tapi dengan catatan, kalau Cemorosewu harga mati bagi saya, tetap sampai kapanpun saya akan perjuangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Cemorosewu sedang didukung. Salim Kancil bagian daripada agraria, bukan satu-satunya. Jadi ini yang dari kesimpulan diskusi itu ya. Perlu ketahui, mungkin sudah puncak acara. Jadi teman-teman dari pemanfaat wisata Cemorosewu akan dikawal, mungkin elemen Gempar yang hadir ini atau mungkin yang lain. Dan Kopas selalu setia nampaknya. Nah, teman-teman perlu diketahui dalam sejarah Lumajang bahwa dalam perjalanan Raja Hayam Wuruk yang tertulis di Babat Negara Kertagama bertahun 1359 Masehi, saat itu Majapahit dipimpin Raja Besar Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada berkeliling di pesisir selatan Lumajang. Jadi pesisir Lumajang wisatanya tidak hanya hari ini, tapi di saat kerajaan Majapahit, di saat zaman Arya Wiraraja sudah ada yang namanya wisata pesisir. Apa yang terjadi dalam salah satu kunjungan di Padepokan Asrama Talatwaja, Hayam Wuruk menemukan ternyata para murid Padepokan sedang kosong karena sedang berperang. Jadi perlu diketahui, pesisir Lumajang mesti tetap waspada, tidak boleh memanas, karena kalau tidak suasana
1359 akan terus terulang. Monggo waspada, Jagong Lumajang adalah berbagi informasi, mari diskusi dan mencari solusi. Jadi jangan lupa jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan supaya kita kembali ke zaman Arya Wiraraja, zaman sejarah Lumajang, kita akan kumandangkan khusus malam ini dengan lagu terkait sejarah-sejarah yang ada di Lumajang dari seorang pengarang asli. Jadi bukan tembakan ini, pengarangnya asli. Kita datangkan Cak Sukes YK, pengarang lagu Kebanggaan Lumajang. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto bersama Pak, Foto bersama. Ya, nyanyi monggo. dulu, jadi jangan keluar dari itu. Nyanyi Oh dulu. iya, nyanyi dulu. Dihibur. Oke. Baru Monggo nanti. Mas Sukes JK sekaligus Dari karyanya saya, sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukes. Ya, Mas Sukes, ada pertanyaan sedikit Mas Sukes. Cek 1 2. Spesial lagu dari